Adapun alat dan bahan dalam proses pengolahan susu kacang kedelai, yaitu pertama, dibersihkan kacang kedelai. Kemudian, dicuci bersih. Kemudian dimasukkan ke wadah untuk melakukan perendaman. Perendaman dimaksudkan untuk melunakkan bahan agar mudah dalam penggilingan dan supaya tidak menimbulkan bau. Tidak lupa membuang air rendaman setelah perendaman selesai dan dibersihkan kulit ari dengan dikupas. Kemudian dilakukan perebusan selama 30 menit dengan suhu tidak melebihi 80 derajat Celcius. Dilakukan pembilasan secara berulang setelah perebusan dan dibersihkan kulit ari yang masih menempel. Kemudian dimasukkan kacang kedelai ke dalam mesin penggiling untuk memperoleh bubur kacang kedelai. Tambahkan sedikit air agar mudah dalam penggilingan. Kemudian, penggilingan dilakukan sampai kacang kedelai benar-benar halus untuk didapatkan sari air kacang kedelainya. Setelah penggilingan kacang kedelai yang telah halus, disaring untuk mendapatkan virat kedelai atau bakal susu. Kemudian, virat kedelai yang didapat direbus dengan suhu pemasakan kurang lebih 80 derajat Celcius tidak sampai mendidih dan dipertahankan pada suhu tetap. Terima kasih sudah menonton. Berikut ini bisa diperhatikan untuk alat dan bahannya. Hal pertama yang akan dilakukan yaitu membersihkan buah dengan mencuci dan memisahkan bagian daun dengan daging buahnya. Kemudian dipotong-potong buah dengan ukuran sedang. Dikumpulkan potongan buah pada wadah lalu dipindahkan ke wajan untuk dimasak. Disediakan bahan tambahan untuk pemasakan selai berupa air, gula, dan asam nitrat. Dihidupkan kompor dengan suhu stabil 103–105 derajat Celcius. Aduk perlahan sampai buah melunak dan berair. Ditambahkan gula lalu diaduk merata. Ditambahkan air secukupnya agar lebih mudah dalam pengadukan. Ditambahkan larutan tepung maizena sebagai alternatif pengganti pektin. Diaduk merata sampai mengental dan sedikit lengket. Dipotong buah lemon untuk menambahkan cita rasa pada selai. Beri perasan buah lemon yang sudah dipotong. Tidak lupa untuk mematikan kompor setelah selesai pemasakan lalu dinginkan selai. Setelah didinginkan, pindahkan selai pada wadah pengemasan berupa botol kaca atau cup. Terima kasih telah menonton video kami.
Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Diambil 15 gram sampel kopi sebelum perlakuan. Dilakukan pengeringan di 10 menit pertama penyangraian. Setelah pengeringan, diambil 2 sampel masing-masing 15 gram. Penyangraian terus dilanjutkan hingga terjadi crack. First crack terjadi setelah 15,35 menit setelah pengeringan menit ke-25,35 penyangraian. Diambil 2 sampel masing-masing 15 gram setelah bunyi crack pertama. Penyangraian dilanjutkan hingga terdengar crack kedua. Crack kedua terdengar 5,36 menit setelah crack pertama terjadi di menit ke-30,71 penyangraian. Setelah bunyi crack kedua, diambil 2 sampel masing-masing 15 gram. Penyangraian dilanjutkan hingga kopi mengkilat. Semua sampel yang sudah diambil di oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Lalu ditimbangkan kembali semua sampel untuk melihat kadar air kopi pada masing-masing tahapan penyangraian. Selanjutnya, kopi yang sudah disangrai digiling menggunakan blender. Tidak lupa untuk mengukur kembali setelah penggilingan. Berikut dapat dilihat alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama-tama kita masukkan 300 ml air dalam keadaan kompor menyala. Lalu, masukkan 6 sendok makan gula pasir. Masukkan 6 sendok makan margarin sembari diaduk merata. Kemudian dimasukkan 10 sendok tepung beras dengan sedikit campuran tepung serbaguna. Kemudian adonan diaduk hingga merata sehingga menggumpal dengan keadaan api suhu stabil. Kemudian dipecahkan 4 butir telur, lalu diaduk merata kembali hingga adonan tercampur. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam plastik cetakan untuk melakukan penggorengan dengan keadaan minyak panas. Adonan digoreng hingga kecoklatan. Berikut hasil akhir dari otak-otak yang kami buat dengan pendamping sambal cocol. Lalu berikut merupakan hasil organoleptik yang kami lakukan pada teman sekelas.
Terima kasih telah menonton video kami.